Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, guru-guru semua yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Ini asatid adzikra semua. Ustaz Saifullah Abi Nasih, ada Ustaz Endang. Masya Allah. Allahu Akbar. Arifin lihat ada intelektual muda kita Dr. Endang. Allahu Akbar. Beliau intelektual muda Muhammadiyah. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti jadi tokoh pimpinan Muhammadiyah. Ya, kemudian Ustaz Saifuddin, Ustaz Hambali, ini imam tetap masjid kita Anida ya, nama Hambali tapi mazhab Syafi'i. Dan bahagia sekali Ustaz Yasin Mutahhar. Ini bertemu kita di mana Ustaz ya? Di Bangka Belitung. Ya, beliau Arifin terkejut. Beliau masih muda, dakwahnya energik sekali. Allahu Akbar ya. Senang sekali makanya bilang, "Ustaz, tolonglah nasihati kami yang masih tua-tua ini." Karena luar biasa semangat beliau pada semangat syariat Islam. Kita mencintai ulama-ulama yang istiqamah. Tidak melihat dari usianya, kalau mereka mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai dakwah, mencintai umat ini, Allahu Akbar. Ayo duduk kita bersama, kita dengarkan nasihat-nasihat beliau. Kemudian ini Bang Kusnadi, Allahu Akbar, ayam geprek. Ayam geprek sama ayam pakuan, ada dua brand. Allahu Akbar, kita kemarin perjalanan ke Temboro Magetan, ya, kita mampir ke tempat beliau. Gimana makanan beliau? Subhanallah, bukan hanya halal tapi nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bang, Allahu Akbar. Nanti mudah-mudahan bisa buka juga di Adzikra Sentul. Insyaallah. Depan masjid buka. Nikmat sekali ayam geprek tuh. Maksudnya dikeprek dulu baru digoreng? Digoreng dulu baru dikeprek. Hidup-hidup digepreknya? Digoreng dulu baru dikeprek. Oh, gurih sekali. Terima kasih, berkah ya Bang ya. Karena amin. Kuat sekali infak sedekah beliau. Ustadz Lukman yang sering tampil di MMC Muslim. Ya, nasihat Lukman setiap hari. Ya, kita bisa menikmati nasihat beliau. Inilah orangnya, ya kecil tapi suaranya bariton. Ustadz Ilham, teman Arifin dari Bujangan beliau. Ya, kita dakwah sampai naik motor, naik angkot, pulang nggak diantar, naik ojek. Ustadz Andre, Ustadz Huda. Ya, Allahu Akbar. Senang sekali ini berkumpul, banyak lagi kawan-kawan yang lain. Maafkan Arifin kalau tidak menyebut. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, kita saatnya mendengar tausiah dari akhi fillah Ustadz Yasin Mutahhar, pimpinan pesantren Abu Qarin Hisan. Allahu Akbar. Silakan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi
وأتباعه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقائه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia, tak lupa guru-guru kami, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali kita bisa bersua pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah bagi kita semua, bagi umat kita, bagi negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, berbicara tentang negeri kita Indonesia. Negeri kita ini adalah negeri yang luar biasa, subur, makmur, gemah ripah loh jenawi. Tidak ada negeri semakmur Indonesia, tidak ada negeri sekaya Indonesia. Tapi juga kita berbicara Indonesia, kita diingatkan dengan begitu banyak musibah, begitu banyak kesulitan, krisis yang menimpa negeri ini. Begitu banyak musibah-musibah yang menimpa negeri ini. Karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak jamaah semua untuk mari kita sama-sama merenungkan kenapa sampai terjadi musibah yang begitu melanda secara luas negeri ini. Di mana-mana ada musibah dalam bidang ekonomi, ada musibah yang menimpa keluarga, ada musibah yang menimpa politik, bahkan ada musibah yang menimpa negeri ini secara keseluruhan. Kenapa musibah itu terjadi? Sebelum itu izinkan Al-Fakir membacakan sebuah syair yang dulu pernah disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi dalam kitab Anisul Majalis. Beliau menyatakan bahwa Akhi inna minar rijali bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsiri fatinun likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yas'uri. Wahai saudaraku, sungguh di antara manusia ada manusia yang seperti binatang, ada manusia yang seperti hewan. Fi suratir rajulis sami'il mubsiri, dalam bentuk manusia yang bisa mendengar, bisa melihat. Mendengar melihatnya seperti manusia, tapi hakikatnya dia itu adalah hewan. Yang seperti apa itu? Kata beliau, fatinun likulli musibatin fi malihi. Dia adalah orang yang cerdas, ngerti, sadar dengan segala musibah yang menimpa hartanya. Wa idza yusabu bidinihi lam yas'uri. Namun ketika ia ditimpa musibah dalam agamanya, lam yas'uri, ia tidak sadar sedikit pun. Ada orang yang ditimpa hartanya, musibah dalam hartanya, kebakaranlah, kemalinganlah, kena tsunami, kena banjir, maka sadar, dibuat tim penanggulangan anti bencana. Tapi ketika ada musibah yang menimpa hatinya, ketika hatinya jauh dari Allah, kering, tidak pernah berzikir kepada Allah, ketika hidupnya jauh dari aturan Allah, hidupnya jauh dari syariat Allah, ketika hidupnya tidak dinaungi dengan hidayah Allah, dia tidak sadar sedikit pun. Padahal itu adalah musibah yang besar. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami musibah yang menimpa agama kami. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ya Allah, kalau ada musibah yang menimpa harta, aku siap tahan ya Allah. Musibah menimpa diri, aku siap tahan ya Allah. Tapi jika ada musibah yang menimpa agama hamba, hamba tidak siap, hamba tidak akan tahan ya Allah. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah begitu beruntun menimpa negeri ini. Kenapa itu semua terjadi? Allahu Akbar walillahil hamd. Musibah terus terjadi. Mengapa terus terjadi? Tentu atas keputusan Allah. Lalu kenapa Allah putuskan musibah itu terjadi pada kita? Jawabannya setelah kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah
Mohon Ustadz lanjutkan tadi, kenapa musibah terjadi dan kenapa Allah putuskan musibah terjadi di negeri ini. Tolong Ustadz sadarkan kami, nasihati kami. Baik jamaah rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang tadi Al-Fakir bacakan, surah Al-Maidah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Muhammad, wahai Rasulku, hukumi di antara manusia bima anzalallah, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti keinginan-keinginan mereka, jangan ikuti keinginan musuh-musuhmu. Wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati jangan sampai musuh itu memalingkanmu dari sebagian apa yang aku turunkan kepadamu. Kemudian kata Allah, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menjalankan hidup sesuai dengan hukum yang Allah tentukan, sesuai dengan syariat yang telah Allah putuskan, yang Allah turunkan, fa in tawallau fa'lam, ketahuilah annama yuridullah, sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud ayyusibahum, kita garis bawahi, ayyusibahum, Allah bermaksud memberikan musibah, menimpakan musibah kepada mereka biba'di dzunubihim, diakibatkan sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah menyebutkan dalam ayat ini, musibah berkorelasi dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa sendiri adalah musibah, musibah yang paling besar. Musibah dalam agama ketika hidup kita berdosa, ketika kita dalam keluarga berdosa, ketika kita bisnisnya bisnis dosa, yaitu bisnis tidak sesuai dengan syariat. Berpolitiknya politik dosa, yaitu politiknya tidak sesuai dengan syariat. Bernegaranya bernegara dosa, ketika bernegaranya tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Memimpinnya memimpin dosa, memimpin rakyat tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa ini dilakukan, maka akan muncul musibah-musibah turunan. Dosa adalah musibah pangkal, ada musibah turunan, musibah krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis dalam keluarga. Harta kita banyak, negeri ini kaya raya, luar biasa. Namun ternyata negeri ini juga identik dengan kemiskinan. Sehingga ada semacam ungkapan, kritikan bahwa orang miskin di negeri ini dilarang sehat. Orang miskin dilarang sakit, maaf. Orang miskin dilarang untuk pintar. Orang miskin tidak bisa untuk berbuat apa-apa di negeri ini. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwa musibah-musibah itu terjadi karena biba'di dzunubihim, akibat sebagian dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Lebih jauh lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di hadapan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun, wahai saudara-saudara, bagaimana kalian, apa yang akan kalian lakukan jika nanti terjadi 5 perkara. A'udzubillah an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah kalian menemukan yang 5 perkara itu, au takuna fikum, atau yang 5 perkara itu ada pada diri kalian. Apa yang 5 perkara itu yang akan menyebabkan 5 bencana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qattu yu'malu biha fihi ma'alaniyatan illa dhaharat fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika fahisyah, perbuatan keji, perzinaan, pornografi, porno aksi telah menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Jika perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Allah telah terang-terangan dilakukan di tengah masyarakat, diiklankan, diorganize, ada situsnya, ada majalahnya, ada korannya, ada promotornya. Jika itu telah dilakukan secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, kata Nabi, dhaharat fihim ta'un, maka di tengah masyarakat itu akan muncul penyakit wabah, wal auja' allati lam takun fi aslafihim, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Ada AIDS,
Ada raja singa, macam-macam penyakit hari ini muncul. Padahal dulu nggak ada penyakit-penyakit seperti sekarang ini. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumuniz zakata illa muni'ul qatra wa laulal bahaimu lam yumtaru." Andai kata satu kaum mereka menolak untuk berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, mereka menahan hartanya untuk kekayaan dirinya saja, tidak mau mengorbankan hartanya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan sesama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan menahan hujan dari mereka. Mereka tidak akan dikasih hujan. Walaulal bahaim, andai kata tidak ada hewan-hewan, tidak ada binatang ternak, maka mereka tidak akan dikasih hujan. Kita khawatir hujan yang ditimpakan adalah karena Allah hanya melihat kambing, Allah melihat sapi, Allah melihat binatang ternak. Allah tidak melihat manusia yang berbuat zalim. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taffaful mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultan." Apabila satu kaum mereka telah mengurangi takaran dan timbangan, telah berbuat dosa korupsi di mana-mana merajalela. Jika orang telah berbuat curang dalam muamalah, curang dalam segala hal, curang dalam berpolitik, politik uang terjadi di mana-mana. Jika itu telah terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan 3 perkara. Ukhidhu bis-sinin. Pertama, mereka akan disiksa, diazab oleh Allah bis-sinin, dengan pailit, dengan kebangkrutan, krisis. Wasyiddatil mu'nah. Mereka akan ditimpa yang kedua, syiddatil mu'nah, dengan beratnya biaya hidup, harga mahal-mahal. Semua harga hari ini naik-naik, mahal-mahal. Syiddatil mu'nah. Kenapa? Banyak orang-orang yang berlaku curang dalam muamalah. Yang lebih mengerikan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jawris sultan. Mereka akan ditimpa dengan siksaan apa? Mereka akan diberi penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak ingat kepada rakyatnya, penguasa yang mementingkan diri sendiri, penguasa yang mementingkan partainya, penguasa yang mementingkan golongannya, penguasa yang mementingkan kroniknya, penguasa yang mementingkan perutnya sendiri, lupa kepada rakyat. Itu yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hakama umara'uhum bighairi ma anzalallah illa sallatallahu alaihim aduwahum fastanfadhu ba'da ma fi aidihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila penguasa di tengah mereka tidak menggunakan Al-Qur'an, mereka jauh dari hukum Al-Quran, mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran terdapat pedoman yang sangat paripurna bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita semua, dari mulai tidur sampai kita tidur lagi, semuanya ada aturan di dalam Al-Quran. Ada ayat berbicara tentang sholat, ada ayat berbicara tentang zakat, ada ayat berbicara tentang haji, ada ayat berbicara tentang keluarga, ada ayat berbicara tentang muamalah, jual beli, sewa menyewa, ada ayat berbicara tentang politik juga, termasuk ada ayat berbicara tentang negara, bagaimana rakyat seharusnya, bagaimana pemimpin seharusnya, lengkap di dalam Al-Quran. Jika Al-Quran yang lengkap petunjuk dari Allah Rabbul Alamin itu tidak dipakai oleh manusia, tidak dijalankan oleh manusia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikuasai oleh musuh. Penguasa itu akan dikuasai oleh musuh. Penguasa akan dijajah oleh musuh. Ketika musuh sudah menguasai, fastanfadhu ba'da ma fi aidihim, maka musuh akan mengambil, merampas sebagian harta yang ada di tengah mereka, kaya, tapi kemudian dimiliki oleh musuh, bukan dimiliki oleh umat. Nauzubillah. Allahu Akbar. Pangkal dari segala pangkal musibah adalah jauh dari syariat Allah. Lalu beliau tadi menyebut terjadilah musibah turunan, berbagai macam krisis. Ingat waktu malam tahun baru di DKI Jakarta, didukung oleh gubernur dan wakilnya mengadakan pesta besar-besaran maksiat. Allah. Di Jalan Tamrin, ya, free car, maksiat malam itu. Didukung oleh gubernurnya. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Yang belum pernah terjadi. Banjir yang dahsyat. Ini pelajaran. Tolong Pak Gubernur, jangan ada maksiat lagi di DKI ini. Kalau sayang dengan rakyat ini,
Wahai penguasa, dengarkan baik-baik. Kalian akan diazab di hadapan Allah di akhirat nanti. Kalau kalian gunakan nikmat-nikmat kekuasaan kalian untuk berpesta pora. Untuk menzalimi rakyat, untuk berbuat maksiat. Langit bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini dalam genggaman Allah. Ikutilah syariat Allah. Takutlah kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri, pemimpinnya dan penduduknya benar-benar bertakwa kepada Allah, taat pada hukum Allah, Allah turunkan keberkahan untuk negeri ini. Tapi kalau menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah, Allah turunkan azab karena perbuatan kalian. Al-A'raf ayat 96. Peringatan ini disampaikan karena kami sangat cinta dengan kalian dan negeri yang kami cintai ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Mahal sekali nasihat subuh ini. Mudah-mudahan para pemimpin negeri ini mau mendengar subuh ini. Mau mendengar. Dan semua penduduk negeri ini mendengar bahwa kezaliman setiap yang kita lakukan, diri kita berbuat maksiat, atau kezaliman kepada keluarga, atau kezaliman secara massal, semuanya, setiap kezaliman itu mengundang bala bencana. Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Qalu ta'irukum ma'akum aing dzukirtum bal antum kaum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, gempa-gempa terjadi, kebakaran-kebakaran terjadi, banjir-banjir terjadi. Karena kezalimanmu kepada Allah dan makhluk Allah. Karena keterlaluanmu berbuat dosa kepada Allah dan berbuat dosa pada makhluk Allah. Negeri ini terbuka sudah kezaliman. Pejabat yang menumpuk harta begitu terbongkar kekayaannya luar biasa. Allah. Hukum bisa dibeli. Adul, asal ada duit, urusan lancar. Dan kita menyaksikan penduduk negeri ini kezaliman luar biasa. Anak penguasa menabrak orang sampai wafat. Lihat hukuman ringan, tidak ditangkap. Tapi kalau yang menabrak rakyat jelata, tangkap. Masukkan penjara. Mana keadilan di negeri ini? Bagaimana enggak turun bala bencana di negeri ini? Wahai penguasa, rakyat ini sudah lelah melihat tingkah laku kalian. Maksiat terus, kezaliman terus. Kami memilih kalian karena kami awalnya percaya bahwa kalian amanah. Dunia ini sebentar dan kalian tidak lama hidup. Allahu Akbar, ikhwatal iman. Rasulullah SAW mengingatkan, kezaliman yang paling besar, yang paling cepat mengundang bala bencana adalah bila rakyat kecil melakukan kesalahan, kalian akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Tapi bila melakukan kezaliman, penguasa, kalian mencari dalih hukum untuk meringankan hukumannya. Wajib bagi Arifin mengingatkan ini, ikhwatal iman. Karena Arifin cinta dengan negeri ini, cinta dengan rakyat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di depan mata kita menyaksikan berita demi berita menyakitkan hati rakyat ini. Padahal di sana sini kelaparan, kesusahan luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami ya Allah. Sadarkan kami semua ya Allah, agar hidup dalam taat. Ikhwatal iman dengar.
Wahai penguasa, dengarkan. Kalian masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Karunia Allah paling besar adalah kesempatan masih hidup. Dan kita hidup dalam tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Terima kasih pada MMC TV yang beri kesempatan kami untuk berdakwah. Mengingatkan diri ini, terutama diri Arifin dan semua kita. Untuk taat kepada Allah. Kalau kita taat, Allahu Akbar. Hidup kita tidak lama. Kita akan mengetam hasil ketaatan kita di akhirat nanti. Pejabat yang amanah, Allahu Akbar. Kalian mendapat kedudukan mulia di akhirat nanti. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah. La dillah ila dilluh. Pada saat di padang mahsyar. Yang pertama mendapat perlindungan Allah, imam yang adil. Penguasa yang adil. Hakim yang jujur. Gubernur, wali kota, presiden yang amanah. Kalian nomor 1. Kalau kalian jujur, kalian amanah. Kalian taat kepada Allah. Kalian sayang pada rakyat ini. Nomor 1 kalian. Baru anak muda yang gemar ibadah. Baru orang-orang yang gemar ke masjid. Baru orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Baru orang yang tahan dari godaan dunia untuk tidak berzina. Baru mereka yang bersedekah, yang orang lain tidak mengetahui karena keikhlasannya. Baru orang yang menangis, berzikir karena Allah. Menangis di tengah malam. Itu urutan yang ke-7 malah. Raihlah kemuliaan itu, wahai penguasa. Mumpung kalian punya jabatan. Gunakan di jalan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karunia-karunia Allah turunkan. Dengarkan surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihah. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Wa huwal haqqu min rabbihim. Kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Mereka yang beriman kepada Allah dan dibuktikan dengan amal saleh. Dan mereka benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hak syariat Allah. Benar. Hidupnya dalam syariat Allah. Hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ampuni dosa mereka. Allah maafkan kesalahan mereka. Namanya manusia ada kekurangan, ada kesalahan. Dalam ikhtiar kebaikan itu. Dalam sholat tidak selalu bisa khusyuk kita. Dalam puasa tidak selalu kita bisa sempurna. Dalam haji ada kelemahan, ada kesalahan kita. Dalam menegakkan hak, kita manusia ada kelemahannya. Allahu Akbar. Tapi apa berita gembira itu dari Allah? Wa aslaha balahum. Kami perbaiki kalian. Maka negeri ini Allah perbaiki. Kalau semua punya semangat untuk memperbaiki diri. Karena keinginannya pada ridho Allah, rahmat Allah, ampunan hidayah, berkah Allah. Dan orientasinya akhirat. Orientasinya akhirat. Aku ingin selamat di akhirat. Seorang pejabat yang berpikir aku ingin selamat di akhirat tidak akan korupsi dia. Seorang hakim yang berpikir bagaimana keadaan di akhirat nanti, bagaimana keadaanku di sidang di hadapan Allah, dia akan menjadi hakim yang jujur. Ulama yang orientasinya akhirat, dia benar-benar berjuang karena Allah, tidak akan bertarif pada umatnya, tidak akan memilah-milih dakwah, tidak akan takut menyampaikan yang hak. Dia tahu tugas hidup sesaat ini. Karena itu Al-Quran ini syariat Allah yang sudah lengkap. Jangan anti syariat Islam. Wahai penguasa Muslim. Di tangan kalian sekarang jabatan. Tegakkan syariat Allah pada diri kalian. Jangan larang umat rakyat negeri yang Muslim melaksanakan syariat Allah. Silakan tentara muslimat untuk berjilbab. Silakan polisi muslimat untuk berjilbab. Jangan cegah mereka. Allah cegah kalian masuk surganya Allah jalla jalaluh. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul fasikun. Faulaika humul munafiqun. Silahkan untuk melaksanakan syariat Allah dan dilindungi oleh undang-undang negara ini. Pasal 29. Silakan umat Islam melaksanakan syariatnya. Silakan umat Kristiani melaksanakan syariatnya. Umat Islam punya syariatnya. Panglima, presiden yang tertinggi perintahkan muslimat, tentara itu untuk berjilbab, polisi untuk berjilbab, sekolah-sekolah, lihat
sekolah SMU dan sebagainya yang muslimatnya, putri-putri muslimat, perintahkan mereka untuk menutup aurat. Kalau kalian berdiam, istri kalian buka aurat, anak kalian buka aurat, penduduk negeri buka aurat, sementara di tangan kalian kekuasaan. Setiap aurat yang dilihat oleh siapapun dosa, dan kalian biang dosanya. Hidup tidak lama, ikhwah. Hidup tidak lama, kematian makin hari makin dekat. Raihlah kemuliaan dengan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sekali lagi, raihlah kemuliaan, keberkahan untuk negeri yang kita cinta ini, bahkan kesejahteraan di awal. Mereka yang taat kepada Allah, Allah berkahi rezeki berlimpah untuk negeri yang tercinta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahagia sekali ikhwatal iman. Allah bahagiakan kita kesenangan ibadah, kesenangan amal saleh, kesenangan dalam dakwah, sibuk dalam perbaikan kebaikan. Inilah kesenangan yang paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada hati yang terbaik, pikiran terbaik, ucapan terbaik, harta terbaik, jabatan terbaik, ilmu terbaik, popularitas yang terbaik selain digunakan di jalan dakwah. Allahu Akbar. Dan bahagia sekali kalau Allah mencintai hambanya disenangkan dengan ibadah. Itu salat berjamaah, subuh di masjid. Bahkan kita udah, subhanallah, jauh-jauh datang ke masjid ini. Bukan hanya untuk salat berjamaah di Masjid An-Nida ini. Karena ikut dalam dakwah. Tawasaw bil haq, tawasaw bis. Insya Allah itu adalah orang-orang yang tidak merugi. Kali ini kita kembali dengarkan nasihat Ustadz muda Yasin Al-Mutahhar. Tafadhal ya akhi fillah. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan hadis tadi bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, "Wa ma attalu kitaballah wa sunnata rasulih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah satu kaum mereka attalu meninggalkan kitab Allah wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya, meninggalkan syariat. Jika satu kaum telah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan ba'sahum bainahum, kesulitan di antara mereka, krisis. Orang bisa jadi kaya tapi hidupnya merasa sulit terus. Bisa jadi hartanya berlimpah tapi merasa sulit terus. Negeri ini berlimpah, kurang apa negeri ini? Tapi ternyata krisis terus menerus terjadi di negeri ini. Kenapa penyebabnya? Karena meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kita semua. Bahwa para ulama tempo dulu membagi hukum-hukum Islam itu ada rub'ul ibadat, ada rub'ul munakahat, ada rub'ul muamalat, ada rub'ul jinayat. Ini hukum Islam. Ada ibadah, ada munakahat, ada muamalah, ada jinayat. Sekarang mana yang baru dilakukan hari ini? Apa itu munakahat? Apa itu jinayat, Ustaz? Munakahat syariat, aturan Allah yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Bagaimana hubungan laki-laki dengan wanita supaya hubungan itu menjadi hubungan yang suci, hubungan yang menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kemudian jinayat itu apa? Masalah pidana yang hari ini banyak dilupakan. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah saum. Bagaimana penerimaan umat Islam? Serempak, semuanya sepakat. Saum harus dilaksanakan tanpa protes. Tapi ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan hukum qisas dalam pembunuhan. Sama-sama surah Al-Baqarah. Sama-sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sama-sama diawali dengan kutiba. Apa bedanya? Sama-sama hukum Allah, sama-sama syariat Allah. Tapi yang satu diterima, yang satu dipertanyakan. Muncullah ungkapan, gak mungkin kita melaksanakan itu di negeri ini. Negeri ini bukan negara Islam dan seterusnya. Padahal negeri ini adalah negeri Allah. Negeri ini milik Allah. Kalau negeri ini milik Allah, kalau penduduknya milik Allah, kalau presidennya milik Allah, gubernurnya milik Allah, semua manusia di sini milik Allah, maka harusnya hukum Allah pun dijalankan. Karena hukum yang harus berlaku adalah hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bagi orang-orang yang beriman, tidak ada hukum yang sebaik hukum Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kenapa terjadi musibah-musibah itu? Karena ditinggalkannya syariat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa syariat itu sampai ditinggalkan? Bukankah ada majelis az-zikra? Bukankah ada jamaah majelis taklim? Bukankah ada khutbah Jumat? Bukankah ada seminar? Bukankah ada pengajian di mana-mana? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa syariat ditanggalkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuntaqadanna ural Islam urwatan kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi, tali-tali Islam itu syariat Allah, hukum Allah akan terlepas satu demi satu. Setiap satu tali, yaitu syariat lepas, maka orang akan berpegang kepada tali sisanya itu. Kemudian kata Nabi, fa'awwaluhunna naqdan. Yang pertama kali dari tali-tali Islam, yaitu syariat itu yang lepas, adalah al-hukmu, masalah pemerintahan. Wa akhiruhunna as-salah. Yang terakhir adalah salat. Kenapa syariat ini tidak tegak? Karena mohon maaf, penguasanya tidak mau. Kalau jemaah di sini semuanya mau? Semuanya rindu? Kalau ditanya umat Islam semuanya mau bersyariat? Mau? Tanya pemimpinnya. Nanti dulu. Ini masalahnya. Saat kita tanya, inkah kalian menyaksikan tentara muslimat berjilbab? Inkah kalian menyaksikan polisi muslimat berjilbab? Inkah melihat putri-putri kita sekolah di SMU umum itu yang mereka muslimat berjilbab? Dengarkan wahai penguasa. Karena itulah Ustaz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa. Salah satu doa Rasul pada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Saya ingin menggarisbawahi doa Nabi, waj'alli, ya Allah jadikan untukku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang akan menolong. Mari kita baca tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qala Qatadah. Qatadah berkata berkaitan dengan ayat ini, aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la taqata lahu bihadzal amri illa bisultan fasa'ala Allah sultanan nasiran li kitabillah wa li ahkamillah wa li hududillah wa li iqamati dinillah fa inna sultan rahmatun ja'alahu Allah baina adhuri ibadi idh laula dzalika la aghara an-nas ba'duhum ba'da. Kata Qatadah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu, Rasulullah sangat ngerti, paham bahwa urusan ini, agama ini tidak akan bisa tegak kecuali ada penguasa yang menegakkannya. Fasa'alallah sultanan nasira. Maka Nabi memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kekuasaan yang akan menegakkan hukum Allah itu. Sultanan nasiran li kitabillah. Untuk menegakkan kitab Allah. Untuk menegakkan hukum Allah. Untuk menegakkan agama Allah. Fa inna sultan. Karena kekuasaan itu seharusnya rahmatun, adalah kasih sayang yang Allah berikan. Ja'allahullah baina adhuri ibadi, yang Allah jadikan di antara hamba-hambanya. Luar biasa. Sejatinya kekuasaan itu rahmat, bukan malapetaka, bukan membawa bencana, bukan membawa kesengsaraan. Jadi kenapa kita hari ini jauh dari hukum Allah? Karena syariat itu tidak dijalankan oleh penguasa. Tidak ada pemimpin yang menjalankan itu. Inilah yang menjadi keprihatinan kita jamaah rahimakumullah. Takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah. Berbagai macam dalih pluralis lah. Menghormati perbedaan lah. Yes, right.
Justru menegakkan syariat Allah itulah, dalam situlah penghormatan terhadap perbedaan. Lakum dinukum waliyadin. Allah mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan itu. Dan tidaklah salah seorang muslim melaksanakan syariatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih Ustaz Yasin Mutahhar. Inilah hikmah besar kita subuh ini diingatkan oleh Allah melalui seorang hamba Allah yang mencintai syariat Allah. Karena cinta beliau pada diri beliau, keluarga beliau, negeri ini. Hidup kita semua tidak lama di dunia, ikhwah. Wa inna daral akhirah lakiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kita. Karena itu gunakan apa yang Allah berikan sebagai potensi, karunia, amanah untuk berjuang di jalan Allah. Makin kaya kita, makin dermawan kita. Itulah kekayaan sebenarnya. Makin tinggi jabatan kita, makin amanah. Itulah jabatan sebenarnya. Makin alim kita, makin takut kepada Allah. Itulah ilmu sebenarnya. Makin populer kita, makin rendah hati kita, makin teladan bagi umat. Itulah popularitas sebenarnya. Semuanya adalah amanah, ikhwah fillah. Awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli am maratan aw maratain. Tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah kalian memperhatikan musibah demi musibah terjadi? Musibah setahun, bahkan 2 musibah dalam setahun. Tapi mereka tetap tidak mau bertaubat dan tidak mau mengambil pelajaran. Tolong, wahai penguasa, kewajiban Arifin dengan lisan berdakwah. Karena Arifin tidak punya jabatan. Arifin punya amanah lisan. Beliau punya amanah lisan. Arifin sampaikan untuk penduduk negeri yang kami cintai ini. Musibah sudah terjadi beruntun di negeri ini. Yang paling dahsyat adalah musibah moral. Keluarga, ayah menjinahi anaknya. Maksiat di mana-mana. Kezaliman di mana-mana. Runtunannya, kebakaran, kebanjiran, gempa terus terjadi. Takutlah kepada Allah. Takutlah kematian yang makin dekat. Takutlah alam kubur, keniscayaan yang kita akan masuki. Takutlah hari kebangkitan, kita dibangkitkan dengan wajah tergantung siapa kita. Kalau kita mencintai Allah dengan syariat Allah, ibiyatat wujuhum, wajah yang penuh cahaya. Tapi kalau kita mencintai selain hukum Allah, iswadat wujuhum, dibangkitkan dengan muka hitam legam. Takutlah pada padang mahsyar yang semua kita dikumpulkan, bertanggung jawab atas segala apa yang kita perbuat. Dan Allah gambarkan 18 ayat dalam Al-Quran yang terjadi di padang mahsyar penyesalan. Qaddamtu li hayati laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, kembalikan kami ke muka bumi sebentar saja. Niscaya akan jadi hambamu yang taat. Yang kaya minta kembalikan akan jadi yang dermawan. Pejabat kembalikan ke muka sebentar saja akan jadi hambamu yang amanah. Bahkan yang kafir di akhirat nanti berandai-andai, kembalikan ke muka bumi. Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Niscaya kami jadi orang muslim. But late, tapi terlambat. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yunzarun fa'arid anhum waltazir innahum muntatirun. Pada hari kiamat nanti semua beriman, enggak ada yang kafir, enggak ada yang musyrik, enggak ada yang fasik, enggak ada yang munafik. Yang semua maksiat, menyesal, semua beriman. Allah jawab, la yanfa, tidak lagi bermanfaat. Sia-sia semua. Nah sekarang masih hidup. Wahai presiden, wahai gubernur, wahai wali kota, wahai pejabat, wahai semua alim ulama, wahai penduduk negeri. Saatnya kita bertobat, sungguh-sungguh taat, hidupkan sunnah Nabi, bangun salat malam, tadaburkan Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudhu, istighfar, zikir, wirid, rendahkan hati pada semua makhluk Allah. Baik sangka atas semua takdirnya. Bertakwalah. Insya Allah keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Maafkan Arifin. Terima kasih Akhi Fillah Ustaz Yasin Mutahhar. Terima kasih kawan-kawan polisi, Brimob, tentara, semua kawan-kawan yang hadir. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkahi negeri kami tercinta Indonesia ini ya Allah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya
alaika ya Habib, salam alaika. Berkahi negeri kami ya Allah, berkahi negeri kami